Mungkin masih kejauhan, tapi aku penasaran aja sih. Ibu udah melewati masa-masa sebagai istri seorang gubernur dari Jawa Tengah. Kalau jadi ibu negara, apa hal pertama yang mau buat Iko lakukan? Insya Allah ya, kalau misalnya itu kalau saya lebih banyak fokus ke anak dan mungkin pemberdayaan perempuan ya, terutama kalau bisa untuk stunting itu benar-benar zero di Indonesia karena itu mereka kan masa depan bangsa ya, jadi saya pinginnya ya semua pihak itu bisa terlibat dalam bagaimana menyehatkan anak secara jasmani maupun rohani, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar perempuan itu juga diberi porsi lebih. Sekarang sudah, tetapi harus ada pemberdayaan yang lebih integrated gitu, karena sekarang perempuan kan juga menjadi kunci utama dari ekonomi ya. Kalau kita bicara UMKM, kemarin ketika pandemi, survival sekali mereka. Ibu-ibu ini luar biasa. Mereka yang misalnya ada yang di PHK, suaminya, mereka langsung beralih ke kuliner. Nah ini tentu perlu penguatan lebih lanjut gitu loh Mbak. Saya lebih mungkin fokusnya ke pendidikan, kesehatan anak, sama ke pemberdayaan perempuan itu. Kalau di skup yang lebih kecil di Jawa Tengah, ya. Seperti apa so far buat Iko? Kalau kita memang terus-menerus terkait dengan upaya untuk ini ya, untuk penanggulangan stunting, terutama pencegahannya. Jadi kita gotong royong untuk tingkat realnya ya, gotong royong. Bagaimana seluruh elemen masyarakat itu bisa menjadi orang tua asuh. Misalnya ada bayi atau yang memiliki resiko stunting itu sehari minimal mengkonsumsi 1 butir telur. Untuk ibu hamil juga seperti itu, karena kalau kita bicara stunting 1000 hari kehidupan pertama itu kan yang krusial. Jadi mulai dari di kandungan, gizi ibu harus cukup, kemudian ketika lahir sampai usia 2 tahun itu kita benar-benar harus jagain, karena ini golden age. Itu. Jadi seperti itu Mbak, kemarin juga banyak pihak yang memberikan support luar biasa sebagai orang tua asuh. Kalau untuk ibu-ibunya ya, mulai dari tingkat rumah tangga itu. Jadi meskipun tetap beraktivitas di rumah, tetapi mereka juga memiliki support terhadap ekonomi keluarga. Itu kunci ketika kita mau penanggulangan kemiskinan yang real di tingkat grassroots itu seperti itu Mbak. Kalau yang Bapak komunikasikan gitu, pasti kan banyak sekali yang Bapak diskusikan sama Alam tentang program-program yang bisa anak muda banget gitu, yang kira-kira bisa menyentuh anak muda dan melihat sosoknya Bapak sebagai pilihan presiden di masa depan. Apa sih, what kind of discussion, hal-hal apa saja yang menjadi concern Bapak dari anak-anak muda? Kalau Bapak melihat anak muda itu lebih ke challenge terkait inovasi yang terus datang menerus ya. Dan itu kan pasti bakal ada tantangan lagi di mana pemerintah perlu tackle soal job creation. Ya kan, karena job creation itu berubah terus-menerus dan itu kan permasalahan usia-usiaku gitu. Nanti harus lulus kuliah mau ngapain, dan semua itu harus disiapkan dengan baik. Terus juga majority emang soal ekonomi sih. Soal ekonomi karena aku juga mikir hal yang sama gitu. Kalau soal Gen Z sama millennials, yang penting perut saya kenyang gitu, dan saya nggak hidup tuh nggak pusing gitu lah, semua itu nyaman, secure, stable, secure. Jadi mungkin kalau selain job creation ada increase income, terus juga bakal ada price stability, semacam itu dengan nanti itu urusan bapak-bapak lah yang pikir kalau misalkan di programnya bentuknya kayak gimana. Itu kan Bapak tanya sebagai orang yang lahir di beda tahun. Saya dilalah yang tahun Gen Z. Jadi tanya Bapak gitu, teman-teman gimana? Oke. Jadi pertanyaannya lebih karena generation gap, pengen tahu perspektif dari generasinya Alam itu seperti apa gitu. Nah, tapi in reverse, ada nggak sih kebijakan Bapak yang pernah Bapak ambil yang bikin Alam sebel? Misalnya kayak urusan U20 kemarin. Kalau U20 sih dari segala aspek itu argumentable, debatable semuanya. Jadi kalau saya sih sebel enggak ya, cuman kadang-kadang emang ada beberapa yang nggak sepaham aja. Iya, nggak sepaham atau saya pertanyakan gitu, question. Tapi kalau yang sampai, itu tadi kembali ke rationality kan, jangan sampai sebel, jangan saya masukin hati. Karena
Kalau saya yakin sih kalau Bapak melakukan sesuatu, everything happen for a reason. Gitu, nggak mungkin aneh-aneh. Iya, pasti ada. Karena pun satu hal yang Bapak selalu tanemin di saya juga adalah kalau ambil keputusan itu harus matang, harus benar-benar. Karena di saat setelah kita ambil keputusan, kita nggak boleh menyesal. Kita kan biasa ngobrol intens tuh di meja makan. Iya. Sama Bapak juga. Iya, itu Quality time kita itu Di di meja meja makan, makan. bener-bener. ya, obrolannya Apa juga tuh di rumah, apa macam-macam di ya. luar, iya. Yang ringan tiba-tiba terus nanti Iya, masuk ke pusing-pusing. yang musik. Ada Iya. aja. Yang nggak penting, yang penting banget semuanya dibahas. Semuanya masuk Itu aja. meja makan. Jadi makannya mungkin bisa cuma 10 menit, ngobrolnya bisa 1 jam. Oke, pertanyaan selanjutnya ini menarik. Alam sebagai anak satu-satunya, ini aku minta buat Tiko nanti jawab juga. Sebagai anak satu-satunya Pak Ganjar dan juga buat Tiko, kamu ada interest nggak sih Lam untuk nyebur ke politik? Jujur. Kalau interest ya Mbak, saya kan dari dulu ganti-ganti. SD itu saya TK ya, Iya. pengen jadi astronot. Gitu kan. Terus agak gede dikit pengen jadi pemain bola. Gitu. Terus gede dikit pengen jadi engineer, scientist. Terus gede pengen jadi nggak tahu apa. Ya. Makanya kalau misalkan bicara soal interest saya itu masih luas. Gitu. Jadi bisa jadi saya nanti jadi politisi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi, atau mungkin nanti saya jadi pembawa acara di POV, itu juga saya nggak tahu nanti gimana, Bener banget gitu, lagi. atau tiba-tiba Bisa. jadi apa kayak gitu, atlet e-sports atau apa, atau nanti tiba-tiba saya diundang Oscar gitu jadi aktor, no one never knows Mbak, kalau untuk kedepannya gitu. Jadi kalau misalkan interest, saya nggak bakal untuk kemungkinan apa-apa, gitu. Oke. Tapi kayaknya untuk kedepan ini saya fokus cari uang. Dia mau e-sports. jadi mau wirausaha dulu. Iya. Jadi dia kan ketika SMA itu sudah buat ini ya, student company. Dari situ dia akhirnya tertarik untuk jadi wirausaha. Sempat menang juga kan kamu Iya. di Singapura itu ya? Di Filipina. Oh, di Filipina. Kita bawa ke Asia Pasifik di Filipina, ya dapat achievements lah. Yang ini bukan sih di Intragenera Eceng Gondok Iya, dan betul. batik. Masih Iya. jalan sampai sekarang, Mam? Udah enggak. Udah pisah-pisah. Iya, waktu itu Tapi ini ya, foundation Iya. untuk bagaimana berwirausaha itu dapat banget Udah dari dapat situ. banget.